Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Oktogunanto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 3 Bandengan. Sebagai fasilitator adalah Bapak I. Komang Witarsa dan sebagai pengajar praktek adalah Ibu Nur Aziza. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus. PGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi, antara lain yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Khawatir. Saya merasa sedikit cemas dan khawatir jika tidak mampu mengimplementasikan. Menyukai. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami materi. Senang. Saya merasa senang saat mampu melakukan praktek coaching bersama rekan PGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Optimis. Saya optimis untuk mampu menerapkan di sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saya mampu bekerja sama dengan rekan sesama calon guru penggerak untuk mempraktikkan coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi serta demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun sebagai pengamat atau supervisor. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan bersedia menerapkannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian kinerja guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Supaya dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran.
Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara komprehensif, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter sosial dan emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah, dan hal itu dilaksanakan sebagai syarat untuk memenuhi tuntutan suatu program dan untuk kenaikan pangkat. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Itu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dalam modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh atau presence saat melakukan proses coaching. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga kita sebagai guru dapat memahami dan mengimplementasikan ilmu yang kita dapat dari modul ini. Terima kasih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.